Motivasi diri untuk bekerja gigih mendapatkan uang itu menurut pengalaman saya tidak mudah. Nah, pada dasarnya bekerja itu tidak sekedar untuk dapat uang gitu. Punyalah target, sesuatu yang bagus dan akan menyenangkan diri kita sendiri. Oh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Dewan Channel. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali ngobrol-ngobrol seputar dunia bisnis dan pekerjaan. Dan untuk tema kali ini kita akan berangkat dari sebuah realita yang dimana Indonesia kali ini itu sedang kebanjiran usia produktif. Dan jadi mungkin banyak di media sosial atau di berita-berita orang lamar kerja itu sangat banyak. Di sisi yang lain, tidak sedikit juga orang yang sudah dapat pekerjaan tapi masih menambah pekerjaan yang lain karena mungkin kurang atau apa di rumahnya itu. Dan di sisi yang lain juga ada orang yang sudah bekerja, ya sudah berkecukupan, tapi bertanya-tanya sebenarnya untuk apa itu kerja. Jadi untuk pertanyaan pertama mungkin langsung saja, menurut Pak Dewan sendiri, apa itu kerja? Dan untuk apa itu kerja? Pertanyaannya itu, wah hebat banget ya. Jawabnya ya, apa itu kerja? Ya umpama kita tidak bekerja apa ya bisa ya. Cuma terus mau ngapa nggak bekerja? Apa bisa kita tiap hari cuma mau dolan terus? Apa kita bisa nikmat? Padahal kenikmatan itu muncul setelah kita bekerja dengan sangat keras, terus istirahat. Nah itu kita akan seneng ya. Memang dalam bekerja itu kadang-kadang ada yang mencari eksistensi diri ya, bukan hanya semata-mata mencari uang. Bagi mereka yang dilahirkan punya privilege kekayaan yang banyak. Nah sekarang umpama orang punya 1 miliar di deposito, 1 bulan mungkin bisa dapat 4 juta ya. 4 juta kan sudah UMR yang cukup tinggi ya. Kalau punya 2 miliar, sudah 8 juta 1 bulan dia tanpa bekerja. Kalau sekarang di Jogja, mama, yang punya penghasilan bersih 12 juta, 3 miliar, untuk bekerja ya tidak mudah saya kira. Kalau punya 4 miliar, berarti 1 bulan 16 juta. Nah, mereka yang punya kekayaan yang banyak, atau mereka yang tidak suka berhidup mewah, mungkin tidak sebanyak itu dia akan menghabiskan uang. Sehingga mereka akan, aku kok harus mencari uang untuk apa ya? Karena saya sudah mempunyai uang. Jadi dapat dibilang itu kerja itu ya adalah suatu proses gitu ya Pak. Dalam arti kerja adalah suatu proses untuk mencapai sesuatu yang dibutuhkan atau sesuatu yang diinginkan gitu. Jadi misalkan yang dibutuhkan itu tentang uang ya, kerja itu ada proses untuk mendapatkan uang itu. Dan juga kalau dibilang proses untuk mendapatkan keinginan, misalkan kebanggaan diri, bekerja, mengekspresi diri ya untuk mendapatkan keinginan itu gitu ya Pak. Ya, jadi umpama kita masih muda dulu, saya mau bercerita tentang diri saya saja ya. Waktu kerja awal itu bagaimana saya bisa punya motor sendiri. Jadi obsesi saya bagaimana saya punya motor. Waktu itu pengen punya motor RE King gitu ya. Wah, bagaimana? Karena punya teman saya cuma mau nyoba aja nggak boleh. Nah, wah, kalau aku bisa beli RE King, nah, bekerja dengan keras, terus bisa beli RE King, seneng ya. Tetapi setelah bisa beli RE King, pengen beli apa lagi, pengen beli. Pada suatu saat itu ya, argo apa ya? Nah, itu memang saya salut pada mereka yang bisa menumpuk harta dengan mempertaruhkan semuanya. Mereka untuk mengumpulkan harta, hebat sekali dia. Motivasinya yang sangat kuat. Dan itu belum tentu dimiliki oleh para pekerja. Dan karena bekerja itu proses, istilahnya ketika misalkan kita untuk pengen dapat RE King, ya, itu kan posisi kita sekarang di mana, RE King itu ada di sana. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan demi mendapatkan RE King itu, entah itu
dalam rangka mencari uangnya, dalam rangka mencari istilahnya tempat yang lebih baiknya, itu semuanya adalah rangkaian yang dinamakan kerja gitu. Ya, jadi memang kita itu kalau mau sungguh-sungguh ya harus ada cita-cita yang jelas. Dan yang cita-cita itu jangan yang tinggi sekali. Jadi kok cita-cita setinggi langit, wah senengnya kapan itu? Nah, pengen tuh air eking, nah, beli air eking dulu. Yang jangan, yang kita kira-kira cita-cita kita itu bisa tersampaikan satu tahap dulu, bisa punya air eking. Nah, dibuktikan dulu bagaimana bisa beli, itu juga tidak mudah waktu itu. Tetapi mungkin loh, waktu itu ngapa kok harus milih motor itu gitu loh? Kok tidak yang lebih murah saja, kan lebih mudah mencapainya. Umpamanya saya punya motor Suprafit kan harganya tidak semahal itu. Nah, itu yang kadang-kadang memacu kita untuk bekerja lebih giat. Jadi beberapa, khususnya mungkin anak Gen Z ya, itu tidak punya motivasi untuk menumpuk harta. Jadi istilahnya dalam hakikat bekerja itu salah satu poin yang sangat urgen itu adalah tujuan dan cita-cita atau harapan dari bekerja itu gitu, Pak. Ya, karena cita-cita untuk menumpuk harta dengan mempertaruhkan semuanya itu juga tidak mudah loh. Karena aku ngene wis cukup. Kan kita jarang mendengar dimotivasi, kamu bekerja yang rajin, tumpuklah harta. Kan mesti digembosi, harta tidak dibawa mati. Nah, itu saya sangat menghormati sekali mereka yang mampu bekerja menumpuk harta dengan bekerja yang gigih tanpa mengenal menyerah. Kan kita digembosi, sepiring wis cukup. Wah, itu yang sering orang mengembosi kita tidak gigih dalam bekerja. Saya pernah punya teman yang hebat sekali menurut saya. Dia bekerja, berinovasi pagi sampai sore. Saya tanya, kok dia bisa sehebat itu? Ya dia ingin punya rumah yang nyaman, punya mobil yang bagus, punya tabungan yang cukup. Tapi mereka itu setelah semua terpenuhi, untuk mempertahankan semangatnya sama dengan waktu belum itu tidak mudah. Saya tanya, kok semangatnya menurun, ngapa? Aku nggak punya pacar. Jadi memotivasi diri untuk bekerja gigih, mendapatkan uang itu menurut pengalaman saya tidak mudah. Setelah dia menginjak usia yang agak tua lagi, saya tanya lagi, kok sekarang nggak seperti dulu, kendel utang, kerja gigih, wegah menyenengke mantuku. Jawabnya ini dia sambil tertawa. Mungkin itu tidak mutu ya. Tapi ya bener kok. Dia punya anak cewek kan dipek mantu. Yang seneng mantu nih. Lah aku sing kerja kesel-kesel esok awan sore dia emang penak. Dia terus semangatnya turun. Jadi bagaimana memelihara semangat kita bekerja itu tidak mudah, Bos. Sangat tidak mudah menjaga kemauan, tidak menyerah dalam waktu yang lama, tetap bersemangat, pengen punya uang yang banyak. Itu tidak mudah. Karena pun istilahnya menentukan motivasi, menentukan tujuan, harapan yang pas dan terukur itu ya bukan sesuatu yang mudah juga gitu ya, Pak. Wah, pokoknya mereka yang bisa bertahan dalam waktu yang lama, mengumpulkan harta, bersemangat bekerja, mengambil spekulasi, berani berisiko, diambil dengan usia yang sudah mulai kepala 5. Hebat. Respect. Sangat respect. Apa yang bisa menjadi motivasi kita? Apalagi yang sudah seumur saya, banyak teman yang ada yang meninggal, ditinggal kabeh. Saya sering nunggoni teman yang dulu gigih itu, begitu meninggal ya ditinggal semua ya, cuma di bawah pohon bambu. Wah, itu saya nggak tahu ya bagaimana mereka bisa bersemangat,
ngambil risiko siang, pagi, sore, malam, hartanya sudah cukup, kok masih bisa bersemangat sekali. Kan nggak seberapa orang yang mereka wakafkan atau mereka sumbangkan, kan cuman seberapa dari dia yang dia punya. Karena pada dasarnya bekerja itu tidak sekedar untuk dapat uang gitu ya Pak. Banyak dimensi atau apa yang lebih daripada itu gitu. Nah, itu pada anak-anak Gen Z ada yang mereka bekerja bukan karena uang ya, mereka ingin ya terkenal, mereka ingin hebat, mereka ingin mempunyai sebuah prestasi. Nah, itu juga mampu memompa dirinya untuk menjadi pekerja yang sangat luar biasa tanpa melihat uang, tapi uang sudah cukup mungkin ya, sehingga mereka ingin berbuat yang sangat luar biasa. Nah, terus menurut Bapak, misalkan ya dengan tadi pemikiran tentang apa itu makna kerja, dengan melihat realita hari ini atau orang-orang yang mungkin berada di sekitar Bapak atau mungkin pengalaman Bapak sendiri gitu, menurut Bapak apakah apa ya orang-orang yang bekerja terus itu sudah sebagaimana mestinya gitu dengan apa itu makna kerja yang sesungguhnya gitu? Kalau saya melihat loh, mungkin ini nggak benar loh. Ini cuma penglihatan saya. Mereka itu kadang-kadang bekerja ya nggak maksimal, karena mereka memang sudah nggak punya target. Ngene ya cukup. Kerja tekun ora entuk tambahan. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin menjadikan semangat kita menurun. Tapi bagi mereka yang dalam kelas tertentu, yang mereka sebuah karya, mereka kadang-kadang dikesampingkan dan mereka akan menguntungkan perusahaannya. Aku bekerja yang terbaik karena untuk diriku sendiri menjadi karyaku terbaik. Yang untung perusahaan. Jadi perusahaan yang hebat itu juga ada keberuntungan mendapatkan karyawan yang obsesinya itu aku menjadi yang terbaik. Masih cukup jarang gitu Pak untuk di realita di dekat sekitar Bapak gitu, mungkin orang-orang yang bermental dalam bekerja itu ya untuk menjadi yang terbaik, istilahnya semangat untuk mencapai target atau tujuannya itu masih kurang gitu Pak, apa gimana? Ya nek sepengetahuan saya kok jarang ya, umpama dia ya kami beragama Islam sampai dia sholat malam tekun, dia mendoakan bagaimana biar dia itu bisa hebat atau dia menyepi untuk mengasah pikirannya. Kalau orang wira swasta banyak ya melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau seorang pekerja ada nggak ya yang seperti itu, saya jarang ketemu ya. Karena mungkin pun istilahnya kenapa jarang itu karena apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi tujuan, yang menjadi cita-cita itu masih kurang jelas dan terukur gitu mungkin. Memang keluar dari kebiasaan itu tidak mudah. Umpama kita memaksa mereka melakukan hal-hal yang frontal, mereka melakukan hal-hal yang ekstrim, itu tidak mudah. Mereka belum tentu mau karena belum tentu didukung oleh lingkungannya. Jadi keluar dari zona nyaman itu tidak mudah. Ya, karena betapapun menjadi manusia itu ya lingkungan akan mempengaruhi gitu. Wah, besar sekali. Berarti dapat disimpulkan istilahnya bekerja itu adalah sebuah proses untuk mencapai kebutuhan atau keinginan, apapun itu kebutuhannya, baik berupa materi atau non materi, bisa berupa uang atau kebanggaan. Dan istilahnya ketika sebuah tujuan itu jelas dan terukur, maka kerja itu akan menjadi semakin istilahnya akan bisa dimaksimalkan atau dioptimalkan. Tapi ketika tujuannya masih belum jelas dan belum terukur, ya ketika bekerja itu ya pasti kurang maksimal gitu ya Pak. Betul. Jadi salah satu memotivasi ya membeli barang yang bagus atau nonton barang yang bagus yang biayanya agak mahal, sehingga memotivasi kita menjadi lebih tekun dalam bekerja karena yang bagus itu mesti mahal. Jadi ya itu ya teman-teman,
dari dalam perspektif Pak Dewan, bekerja itu ya adalah sebuah proses yang mana proses ini bisa dimaksimalkan, bisa dioptimalkan, bisa digenjot, bahkan dilambatkan, itu ya tergantung apa yang menjadi motivasi dan tujuannya gitu. Betul. Jadi punyalah target sesuatu yang bagus dan akan menyenangkan diri kita sendiri. Oke teman-teman, jadi demikian tadi pembicaraan kita tentang ya mungkin filsafat kerja ala Pak Dewan. Jadi mungkin teman-teman apabila ada yang ingin dikomentari atau di apa, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita bisa diskusi bareng tentang apa itu kerja, apa itu makna kerja, dan untuk apa bekerja itu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.